Jadi aku pengen tahu juga sih Heeh. pengalaman pahit ini ya, Iya yang kayak silakan. mana nih? Coba Korek korek korek. ceritakan dulu. Pahitnya kayak mana? Pahitnya kayak mana? Eee, Orang tuaku pisah. Aku broken Oh, home. Horas, podcast Silaban. halo Seren Nadia. Hai, Betul ya halo. namanya Ya, ya. bener. Gimana kabar? Baik, sehat. Dari sekian lama Anda susah kali diundang ke sini. Haha, Akhirnya ya, saya heeh, akhirnya. akhirnya. Aduh, Heeh, apa sih kesibukanmu? di rumah. Apalagi sibukan. Susah kali ya, macam udah kayak advokat gitu kan, Amin. lawyer, anggota Amin. dewan. Mari kita aminkan hal yang baik. Amin. Aduh, udah lama nggak gas tulusnya ini ya? Iya, udah lama. Udah berapa Udah lama? lama banget. Terakhir kesini tuh kapan ya? Bulan kemarin terakhir kesini, habis itu bulan-bulan sebelumnya juga nggak pernah lagi. Hmm, Inilah udah baru lama kali kesini. ya. Iya, lumayan. Padahal tempatmu kan dekat sini, Mm-mm. masih di Tiban ini juga ya. Gitulah bang. Karena kesibukan itu yang Heeh, membuat ya. kuliah. Terus aku lagi mau mengerjakan sesuatu yang baru kan. Ada project lah. Ada project lagi, cuman masih bingung. Terus Hmm. ada pengen melakukan sesuatu juga lagi, tapi masih bimbang. Jadi harus Oh, ada iya. pertimbangan lagi Betul, kan. betul, betul. Heeh. Tapi harus cepat ngambil keputusan, Iya jangan benar bimbang sih. terus. Iya, nanti kalau kita nggak ngambil diserobot orang Iya, gitu. langsung take Iya. action Heeh, aja bener. gitu. Apa nih kesibukan? Memang masih gitu-gitu aja? Gitu-gitu Kuliah? aja. Oh, Kuliah. kuliah. Di rumah nonton drakor. Oh, suka juga? Iyalah, aku nih drakor garis keras. K-pop pun aku Wais. suka. Wow, wow, Kenapa? Agak lain ya sama K-pop. Iya, enggak sih. Aku nih Aku cuman nggak suka Oh, K-pop itu enggak. yang janganlah. Enggak. Cuman kalau makanannya ada yang aku suka juga. Korean Enak food kan? ada, Enak ada. kan? Jadi memang kental sama Korea suka aja. Aku suka drama Korea, Makanannya gitu. nontonnya itu 2009. Heeh. Mulai suka K-pop tuh 2017. Oh. Sekolahku Yayasan Korea. Oh iya iya iya. Jadi iya. setiap tahun tuh ada kayak mereka kunjungan datang ke Indonesia, ke Batam, ke sekolahku gitu. Iya betul betul. Jadi mereka kayak masak makanan Korea, terus bawa kayak cup ramen mereka dari Oh, Korea iya, gitu. iya. Terus kadang ada juga kayak pengobatan gratis dari Korea. Iya iya tahu Kadang tahu. kita ngelukis bareng gitu. Aku Kadang dalam itu juga. iya, kadang Iya. mereka nginep di rumah-rumah kita Iya gitu. kayak guest house ya. Mm-mm. Betul betul. Kamu kan seorang penulis. Mm-mm. Gimana itu ceritanya bisa sampai nulis beberapa buku ya? Mm-mm. Udah berapa buku? Udah 5, Oh, puji udah Tuhan. 5. Oke. Tapi sebelumnya aku mau nanya ini dulu. Silakan. Waktu kecil gimana sih pengalaman kamu bisa sampai sekarang? Yang cerita masa kecil dulu lah. Gimana? Sama aja. Aku berisi dari dulu, aku udah berisi. Berisi. Nah. Suaraku udah berisi dari dulu. Iya. Aku udah suka musik dari dulu. Heeh. Cuman kalau untuk nulis itu awal-awalnya tuh karena pengalamanku yang lumayan pahit lah Pahit. untuk anak yang masih sekolah SD gitu. Oh iya. Nah, Pengalaman pahit itu di umur berapa yang kamu alami itu? umur 11 tahun, kelas 4 SD. Pahit itu, memang. Itu apa ya? Titik Terendah. awalku dan segala sesuatu dalam hidupku berubah. Berubah. Gitu. Oh. Ya pasti setiap manusia gitu kan Iya bang. iya iya. Ada satu titiknya gitu. Jadi aku pengen tahu juga sih pengalaman pahit ini ya, Iya, yang kayak mana nih? Coba Korek. ceritakan dulu. Pahitnya kayak mana? Pahitnya kayak mana? Orang tua aku pisah. Aku broken Oh. home. Pisah. Mm-mm. Memang cerai baik-baik atau gimana? Secara sah gitu. Nggak tahu ya aku mereka cerai baik-baiknya gimana. Pokoknya intinya Pada saat umur berapa itu? 11 tahun. 11 tahun itu? Kelas 4 SD. Jadi cerita awalnya itu opungku sakit, Iya. nenekku sakit, jadi aku pulanglah ke Jawa, karena mamaku orang Jawa kan. Iya. Pulanglah aku, terus nggak tahu kenapa bapakku tiba-tiba nyusul. Ke Jawa juga. Nyusul dia kan. Habis itu dia nyusul, aku disuruh ikut sama dia, disuruh beres-beres, bawa Iya, iya, bajuku iya. semua kan, masukin koper segala macem. Ya aku nggak tahu lah kan, gimana anak umur 11 tahun masih gitu. polos Iya, ya gitu udah ya. ngikut aja lah kan sama bapak. Pikirnya ya udah aku beres-beresin barang-barangku, aku ikut bapak balik lagi ke Batam. Terus tahu-tahu bapak bilang katanya papa sama mama mau pisah gitu. Oh gitu. Mm-mm. Wong Jawa ya mama ya? Iya, mamaku Kalau bapak? wong Jawa, bapakku campuran lagi. Kayak mana tuh? Kayak mana bilangnya?
kakekku dari bapak itu orang Ambon. Ambon. Nenekku dari bapak itu orang Sabu. Apa itu? Sabu itu salah satu suku yang ada di NTT. Oh, Kayak gitu. gitu. Sama kayak misalnya di Masih tetanggaan lah ya, NTT, Ambon. NTT, iya. NTT, Flores, beda Iya. beda provinsi, Bang. Ya tapi masih tetangga Iya, lah, masih masih tetangga, dekat-dekatan. ya. kayak gitu. Oh, Jadi campuran gitu. aku. Agamanya gimana? Sama juga. Kristen. Siapa yang Kristen? Kristen Protestan, papa Protestan, mama Muslim. Muslim. Sejak menikah udah kayak gitu. Mama sempat ikut papa, Sebentar. terus pisah kan? Pisah, akhirnya dia menikah lagi, Heeh. ikut suaminya lagi, sampai sekarang Muslim gitu. Oh, papa nggak nikah lagi? Papa nikah lagi, Nikah lagi. Oh, jadi yang istrinya sekarang Kristen. Kristen. Mm-mm. Itu ibu kandung kamu atau ibu tiri kamu? Ibu tiri dong. Oh, ibu tiri. Oh, Kan istri bapak saya. Kalau ibu sekarang saya ya ya? Iya, cuma iya, iya. satu. Oh. Gitu. Saya menghormati dia sebagai istri Jadi yang bapak melahirkan saya. kamu yang wong Jawa itu? Iya. Oh. Gitu. Kental mana sih kamu? Ambon atau Jawanya Lebih sih? kental ke Ambonnya. Ke Ambon Karena ya? 20% lah bisa dibilang Jawanya itu. Sisanya itu ya Indonesia Timur. Oh. Ketika udah tahu kayak gitu pisah, so what do you feel gitu? Kamu sedih atau udah tahu rasa sedih pada saat umur 11 tahun? Itu pertanyaan macam apa ya? Maksudnya gimana gitu Iya, pertanyaannya ketika udah ini? tahu nih pisah, Heeh. apa kamu merasakan sedih, galau, atau apa gitu? Apakah ada anak yang orang tuanya pisah yang tidak sedih? Atau ada ya anak yang Ya orang kan tuanya pisah mungkin yang karena wow umurmu gitu. masih 11 tahun belum begitu dalam loh gitu. Masalah hati gitu. Pada saat itu udah paham gitu dalam ya? Udah paham lah. Oh, udah Karena paham. mereka sempet cekcok kan. Di depan pernah lihat. Nggak baik-baik gitu. Iya. Dan apa ya? Ya tahu aja kalau oke, kayaknya mereka udah nggak bisa sama-sama lagi, nggak ada yang bisa diperbaiki lagi, gitu. Jadi itu solusinya lah yang paling terbaik. Karena udah nggak bisa diperbaiki lagi sih kayaknya. Iya. Jadi sekarang tinggal sama siapa nih Tinggal sama papa. di rumah? Berapa orang? Aku, papa, ibu sambung, 2 adik dari ibu, dan 1 adikku dari papa. Oh, Dari gitu. pernikahannya yang sekarang. Iya. Tapi hubungannya baik-baik aja? Baik-baik aja. Fine-fine aja ya? Fine-fine aja. Fine-fine aja. Tapi kalau misalnya kondisi kayak gitu, pernah patah semangat nggak dalam sekolah atau kuliah gitu? Aku tuh cenderung anaknya kalau ada masalah aku nggak perlihatkan keluar. Kayak gitu. Jadi aku bawa santai aja, Bawa bawa santai santai. Aku ya ketawa-tawa kayak biasa, ngejalanin hidup kayak biasa. Tapi kalau udah di rumah, pas aku sendiri gitu, Iya. ya pasti ya tetap balik lagi, flashback lagi hal-hal kayak Iya, gitu. Cuman kalau di luar ya enggak, biasa aja. Teman-teman sekelilingmu di lingkungan sekolah tahu kondisi kamu kayak gitu? Tahu, karena aku dulu pas SD, SMP, ini aku nggak bermaksud sombong Iya. atau gimana. Walaupun sombong sebenarnya. Gitu. Ini, tapi aku cukup aktif dulu Di mana? SD dan SMP. Di kegiatan apa tuh? Di kegiatan sekolah. Oh, sekolah. Jadi aku Iya. lumayan aktif dan orang-orang tahu aku istilahnya gitu. Dan orang tuaku, papaku juga deket sama orang sekolah kan, Iya, guru-guru, iya. kepala yayasan gitu. Jadi ketika berita ini kayak keluar gitu, ya udah, jadi mereka tahu gitu. Kalau ternyata Seren orang tuanya udah pisah gitu. Oh, kamu nggak malu pada saat itu? Enggak, Biasa aja? biasa aja. Nggak diajakin teman-teman gitu? Enggak, Teman satu karena mereka sekolah? nggak berani. Oh, gitu. Cukup tomboy, Seren ini dulu cukup tomboy. Iya sih, nampak dari ototnya. Kurang aja. Anda menghina ya? Anda pulang lewat mana, Pak? Ini bukan body shaming ya, Wah, sorry. ini podcastnya mohon maaf. Body shaming ya? Anda pulang lewat mana, Pak? Belum apa rumahnya kalau boleh tahu? Lewat dari jalan juga sih. Tapi nggak diajakin ya, nggak ada yang berani ya. Nggak berani karena kamu mop duluan gitu di depannya. Nggak juga. Ini gimana ya? Ya nakal. Terus dulu aku kalau nggak suka ya aku berani ngelawan. Oh. Gitu. Tapi nggak adu fisik, nggak? Adu fisik dulu, Ada juga? iya, ada juga dulu tuh kayak gitu. Ya Iya nakal. ya, nakal ya. Keluar dari jalur anak cewek pada umumnya. Tomboy lah gitu Iya, ya. kayak gitu. Betul. Bawa santai aja. Jadi kamu hobi nulis ya?
Iya, hobi nulis itu Itu sejak kapan itu? ya semenjak orang tua pisah itu. Umur 11 tahun Iya, itu? aku mulai lebih sering di rumah, lebih sering di kamar. Iya. Karena papa kerja kan. Oh. Aku dijemput sekolah di rumah gitu. Terus nulis. Aku dulu punya diary 3 sampai 4 Yang kayak diary. zaman-zaman dulu kamu punya itu ya? Iya, aku punya Nama, diary. hobi, Iya. apa itu? Makanan Biodata, kesukaan ya gitu-gitu. gitu-gitu. Ya, aku punya Oh, kayak gitu. punya juga ya? Punya. Oh, itu sampai full lah berapa Iya, halaman gitu? binder dulu aku juga punya. Yang kertas pink, ungu. Iya, walaupun orang tua pisah ya masih tetap bermain, beraktivitas ya kayak anak pada umumnya Pada di umumnya luar ya. gitu. Oh iya. Jadi awalnya kamu nulis itu setelah kondisi kayak gitu, nulis apa sih awalnya dulu? Kegiatanku sehari-hari. Kamu tulis? Iya, misalnya hari Senin ini kan, Iya. aku ngapain aja di Itu sekolah. start from the morning gitu, mulai Iya, pagi? aku pulang jam berapa gitu misalnya kan, aku sarapan apa, terus kegiatanku apa aja di sekolah, Iya, aku iya. ngapain aja sama guruku, masalah apa yang kubuat lagi hari ini. Kamu tulis semua itu ya? Iya, semua Itu gitu. ini handwriting atau di laptop atau? Handwriting, karena dulu aku gak punya laptop. Oh, wow. Terus dari situ bekal itu dulu. Iya. Nah, sampai ke nulis buku itu kayak mana nih? Nah, selesai dari diary itu kan, nulis-nulis diary, aktivitas keseharian segala macem, berantem sama temen, suka sama cowok ya, cinta monyet segala macem itu juga aku tulis di situ kan. Oh, Sampai pada akhirnya aku SMP kelas 1 atau kelas 2, aku suka sama satu cowok nih. oh kamu suka juga ya sama cowok ya? Iya, saya nggak lesbi, mohon maaf. Oh, ya, suka juga ya. Saya Oh, masih iya, normal, iya. masih suka cowok gitu ya. Betul. Kurang ajar. Ini Ya, oke, lanjut, bapak-bapak lanjut, podcastnya ya, tolong ya. Pak, Ya. saya lagi mau mau Idul Fitri, Bapak nggak saya maafin loh, Pak. Oh, nggak boleh gitu. Oke, lanjut. Gimana Dia ceritanya? itu suka sama cowok kelas 2 SMP. Kalau Ya. nggak salah, teman satu gereja. Ah, Karena ya itulah nggak pernah kayak bersosialisasi kayak main di luar-luar Ya. gitu-gitu kan. Jadi akhirnya emang dari dulu udah aktif juga di gereja. Iya. Cuma dulu berpindah-pindah gerejanya karena ikut Oh, orang tua kan. betul. Nah, kelas 2 SMP ini dari situ menetap di gereja itu. Mulai pelayanan. Nah, aku pelayanan itu kalau nggak singer ya WL. Oh, Itu- bisa juga iya, WL itu di ya. bagian GC, GC-nya, Junior iya, Church-nya iya. gitu kan. Itu bergantian, bergiliran sama anak-anak yang lain. Terus kadang vokal gitu juga. Nah, si abang ini dia itu bagian musik. Kalau nggak Oh. gitar, drum, Oh, kajon gitu iya, kan iya. ya. Jadi satu inilah sering ngumpul, Satu sering pelayanan ketemu, gitu. satu pelayanan. Jadi tumbuh benih-benih cinta dia, gitu dia ya. juga asik, dia juga seru dan aku kan nyocot ya gitu Iya, ya, ngoceh iya. terus. Nah, dia nih ngedengerin gitu kalau aku Oh. cerita gitu-gitu. Orangnya dewasa, bijaksana kayak gitu, seru, humoris Iya, iya. gitu. Jadi aku kayak ngedapetin perhatian dari orang tuaku yang gak aku dapetin. Kayak gitu. Jadi selama aku sama dia, sama aku teman-teman gereja itu tuh ngerasa lebih happy, Iya, betul. lebih fun gitu. Ngejalan hari-hari juga lebih seru. Dan pengalaman itu kamu tulis? Iya. Dan Oh. setelah dari orang tuaku, dia faktor selanjutnya aku melanjutkan sampai menulis ini. Oh gitu. Gitu. Tulisan pertama apa sih? Yang misalnya dipublis di apa? Itu maksudnya Dirilis, gimana? dirilis. buku, Dirilisnya, iya. dijadiin Itu- buku Iya, itu? jadiin buku itu apa? Isinya? Itu novel, Ah. genrenya teen fiction. Mm-mm. Dan aku pertama kali nulis itu di aplikasi Wattpad. Oh, Itu gitu. aplikasinya familiar banget deh untuk teman-teman yang suka baca gitu. Iya. Suka reading juga, baca Suka, juga? reading Suka. aku juga suka. Lebih banyak nulis atau membaca? Dua-duanya, karena Harus balance ya? iyalah, karena aku Oh. penulis dan penulis ngedapat inspirasi salah satunya dari membaca. Tuh. Buku siapa yang paling kamu suka kalau yang ada di Indonesia lah? Penulis. Karena aku suka genre romance. Aku suka novelnya Eriska Febriani. Itu novelis pertama yang aku Cewek, baca. cewek. Iya, karena dulu aku nggak suka novel loh. Aku dulu Iya, nggak suka iya. baca sama sekali. Iya. Novel pertama yang aku baca itu punya Eriska Febriani itu judulnya Dear Nathan. Udah sempat difilmkan juga, Serendipity juga. Sama nama kalian? Iya, Oh, makanya gitu. tuh aku tertarik. Cewek juga? Iya, aku Oh. tertarik sama buku
novelnya Kak Eriska yang Serendipity ini karena ada namaku. Oh. Oh ada Seren nih gitu. Di mana kamu temukan bukunya pertama kali? Itu aku pinjem dari adik kelasku pas SMP. Oh. Itu aku pinjem dari dia, aku baca, aku suka ternyata. Suka. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi walaupun kondisi broken home kayak gitu, Mm-mm. itu tidak mematahkan semangat kamu ya untuk Iya, tetap nulis gitu? enggak dong. Enggak? Enggak terbayang-bayang sambil nulis sedih, aduh orang tua Enggak. aku kacau banget Justru gitu. justru itu yang penulis harus punya. Emosi, feelings kayak gitu tuh Oh. yang penulis harus punya. Nah, biasanya penulis pada umumnya itu ya, Heeh. selain mereka cari motivasi dari buku, film, musik Eh, segala macam, pengalaman itu faktor yang paling mendukung. Pengalaman pribadi Pengalaman, ya. entah itu pengalaman pribadi, entah itu pengalaman orang-orang di sekitar mereka, itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi kualitas ataupun inspirasi seorang penulis untuk menciptakan sebuah karya. Iya, iya, iya. Berarti dengan kondisi yang broken home kayak gini, itu jadi motivasi buat Iya, kamu? aku bukan menjadikan Itu sebuah sebuah alasan untuk hambatan aku gitu? Bukan ya, bukan, bukan ya? Aku nggak menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang menjatuhkan aku. Oh, karena orang tua aku broken Heeh. gitu. Karena pernikahan orang tuaku gagal, otomatis aku harus gagal juga. Enggak Enggak gitu. juga. Bukan gitu konsepnya. Aku menjadikan pengalamanku ini itu sebagai batu loncatan aku untuk start ke sesuatu hal yang baru. Ke level yang lebih Level tinggi yang lagi. lebih tinggi, lebih baik Oh, lagi. lebih baik kayak lagi gitu, Ha-ha. gitu. Ada pengalaman yang sama nggak misalnya teman kamu yang ada di sekitar seperti yang kamu alami? Ada tahu? Ada. Ada juga? Banyak, Bang. Oh, Banyak. yang kamu kenal gitu, yang kamu kenal lah? Banyak. Ada? Bahkan kadang mereka pun gak ada pengalaman broken home seperti aku. Heeh. Pengalaman biasa di rumah berantem sama orang tua mereka segala Iya. macem. Aku bersyukurnya puji Tuhannya itu mereka percaya untuk cerita sama aku. Oh, Gitu. iya, iya. Ha-ha. Jadi misalnya mereka mau cerita, Ren aku mau cerita lah, aku ada masalah gini-gini gitu. Hmm. Cukup sensitif nih masalahnya. Aku Oh. tanya sama mereka, Iya, iya. kalian percaya cerita sama aku? Nggak apa-apa menceritakan masalah ini sama aku. Nanti mereka bisa bilang, ya kalau sama aku percaya gitu. Mungkin udah kenal ya, Heeh. udah tahu dirimu seperti apa gitu. Bahkan kadang anonim pun ada, Bang, di Oh. DM gitu. Oh, iya, iya. Second account gitu-gitu kan. Jadi kayak macam konsultasi lah kalian ya? Iya gitu. Oh. Jadi aku merasa bersyukurnya itu gini. Pengalamanku ini bisa menjadi apa ya? Motivasi Iya, berkat lah untuk Buat orang orang lain gitu yang loh. punya pengalaman yang sama gitu punya ya? pengalaman yang sama. Jadi istilahnya mereka ada gambaran. Iya, Ada nih iya. anak broken home, tapi dia bisa kok sukses. Bisa Tapi dia berkarya, bisa kok melakukan berkarya sesuatu hal yang gitu. positif. bisa, Dia bisa. nggak harus ikut ini, ikut itu untuk merugikan diri dia sendiri, merugikan orang tua dia. Iya, Nah, betul, istilahnya betul. gitu. Tapi tetap semangat gitu ya. Mm-mm. Sampai saat ini masih semangat yang sama gitu Masih. yang kamu miliki. Masih tetap on fire gitu ya. Iya. Oh. Walaupun sekarang lagi nyari-nyari inspirasi lagi Oh, kan. nyari inspirasi. Coba lihat wajahku, mana tahu ada inspirasi di Enggak wajah. bang, abang enggak deh. abstrak langsung. Abstrak, gak bisa. langsung. Atau mungkin yang fiksi-fiksi nggak dapat ya di wajahku. Enggak bang, Nggak dapat ya. mohon maaf. Abstrak. Cok, kau tengok dulu sekali lagi Gak ya bisa, kan? gak bisa. Oh, nggak bisa. Langsung kayak Oh, langsung gitu ya. Iya. Oke. Langsung buram hitam langsung. Waduh. Udah berapa buku kamu tulis? Puji Tuhan udah 5. 5. Buku pertama tahun berapa itu rilis? Buku pertama itu tahun berapa ya? Aku lupa, pokoknya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. 2018. Oh. Ah. Kedua, ketiga, keempat itu spasinya jauh-jauh nggak gitu? Enggak, deket-deket. Dalam 1 tahun? 2018, 19, Oh, 20, setahun. 21. Oh, terakhir tahun 2021. 1. Oh, yang kita yang di Simalis kemarin ya? Itu yang terakhir ya? Itu yang keempat. Yang kelima di Yang mana? kelima itu season 2 dari ini. Oh, ini bukunya. Ah, Oh, di mana kamu launchingnya? yang kelima. Iya. Enggak di launchingin. Enggak. Mm-mm. Oh, ini. Bagus ya. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat bukunya, ini dia. Ini buku keberapa? Yang mana? keempat, yang Ini? kemarin launching. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Mm-mm. Oh, enggak komplit ya di sini semua ya. Enggak. Ini dan Ismura siapa ini? Itu kolaborasi sama penulis lain. Sama penulis lain. Mm-mm. Di Batam juga. Iya, jadi buku pertama itu aku sendiri, Ah. buku kedua aku sendiri, buku ketiga ini Iya. kolaborasi, buku keempat ini aku sendiri, buku kelima itu season 2 ini kolaborasi. Oh, gitu.
Waktu kamu nulis itu sekarang ya, misalnya setahun 2 tahun terakhir setelah udah rilis buku 1, yang kedua, itu kamu nulisnya masih manual nggak handwriting atau udah pakai laptop gitu? Aku kemana-mana selalu bawa notes, selalu bawa pulpen, selalu bawa buku. Oh, Itu boleh cek tasku, itu ada buku, ada pena, ada notes kemana-mana. terus waktu menjadikan satu, kamu gabung-gabungin cicil-cicil atau gimana Karena sih? gini, inspirasi itu datang dari mana aja bang. Aku ngelihat motor jalan pun aku bisa. Oh, oke, Gitu. gini ya. Ini kan satu buku nih. Heeh, Ini 149 halaman. heeh. Maksud aku dalam satu buku ini gimana step by step kamu nyusun ini semua? Gini, Bahan mentahnya, iya, bahan mentahnya. misalnya gini, aku lagi ngopi Oke, kan. Itu aku ceritanya mau cari inspirasi. Aku ada notes. iya. Aku ngelihat motor jalan, aku ngelihat barista bikin kopi. Oke. Itu aku bisa aja nanti kepikiran untuk suatu adegan Ah, yang di dalam otakku ini. Aku Iya, bisa iya, iya. mengimajinasikannya. Jadi kalau udah kayak gitu nanti aku tulis apa yang ada di dalam otakku. iya. Terus? Kan. Aku melihat seorang barista menuangkan kopinya secangkir demi secangkir. Espresso yang baru dibuatnya harum mengelilingi satu ruangan. Itu aku tulis. Wah, keren. Kayak gitu. Jadi makanya kemanapun aku pergi pasti aku bawa notes. Aku Ya tulis. untuk menggabungkan nextnya. Bentar, Iya. nanti udah kayak gitu, aku pulang ke rumah kan, itu aku tulis-tulis lagi di laptop. Jadi sebuah notes kecil Iya. lagi, word kecil lagi gitu kan. Itu nanti aku simpan. Ya, Karena pasti akan berguna kan untuk karya-karya selanjutnya. Nah, misalnya aku mau bikin untuk buku ini nih, tulisanku yang tadi itu. Ya udah. Misalnya untuk bab 1 paragraf pertama misalnya kan. ya. Dia bangun pagi hari nih misalnya. Bangun pagi hari beraktivitas seperti biasa gitu kan, sarapan. Setelah itu dia bosan. Pergilah dia ke coffee shop. Iya. Berarti aku sambungkan dengan yang di notesku tadi. Oh, Gitu. iya. Sambungan ke situ. Sambungan lagi ke Tapi situ. kalau coffee shopnya beda gimana? Sama aja. Karena Kamu nggak memandang coffee shop yang beda, cuman alur iya, ceritanya yang alur digabung. ceritanya. Karena kalau misalnya kita memasukkan suatu nama produk, kan itu udah beda lagi kan. betul, Nah, jadi betul. kebanyakan seorang penulis tuh mereka nggak memasukkan suatu label. Kecuali ya kalau ada kolaborasi udah dapat izin dan sebagainya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk kopi ya tinggal kita buat aja di coffee shop ini, jalan ini gitu. Betul. Tuh. Nampak ya. Jadi digabung-gabungkan lah ya. Digabung-gabungkan Pasti dari butuh waktu agak lama juga. agak dong. lama. Nah, untuk buat satu buku, finish draftnya berapa lama lah gitu sebelum di print? Karena ini kolaborasi jadi lebih cepat ya, 6 bulan. Kalau yang lain yang tidak kolaborasi misalnya? Nah, itu kan dari diari-diari nih. Itu lama. Ini lama ini. Setahun? Lebih. Oh, draft mentahnya lah gitu Karena sebelum kan, di print. karena kan 3 bab nih. Iya, Ini tuh 3 3 bab. bab. Bab pertama itu ceritaku Iya. tentang keluargaku. Heeh. Bab kedua tuh cerita tentang si abang tadi. Yang Oh, aku suka itu tadi. Nah, iya. bab ketiga ini cerita tentang teman-teman yang ini yang pernah cerita ke aku. Oh, Curhat ke aku itu. Nah, Iya. kan itu termasuk hal yang privasi yang kayak Iya, aku iya, bilang betul. tadi. Jadi aku harus tanya lagi sama mereka. Aku mau Oke, bikin oke, buku oke. ini nih. Boleh nggak kalau misalnya cerita kalian aku Diangkat masukin ke ya, bukuku? kalau diangkat ke Heeh. buku. Mau juga, mau. Ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang enggak. Nah, biasanya tuh mereka minta namanya disamarin atau namanya diganti. Sebut kayak saja gitu. namanya Mawar gitu. Kayak gitu, tapi enggak mawar. Ya, ada mawar kayaknya aku tulis di situ aku lupa juga. Kan biasanya kan kayak gitu, sebut saja namanya Mawar gitu kan. Kayak gitu. Oh. Waktu nulis buku pernah nangis nggak gitu? Sedang Nangis nulis? lah, ini nulisnya sambil nangis nih. Iya nangis. Nangis. Netes-netes Iya. gitu. Nggak ada yang lihat di kamar tuh. Di kamar kayak gitu. Kamu gampang nangis orangnya. Gampang nangis. Untungnya puji Tuhannya aku feeling sekali orangnya. Iya ya. Sensitif Tapi sekali. kalau misalnya kayak daily life kayak gitu kelihatan kamu Enggak kan? kayak happy gitu Iya kan, kan? ceria gitu kan. Apa heboh gitu lah, Iya. kayak kreak-kreak Medan gitu kan. Gimana lah ya kan Pak. Besar kelompokku Medan, Medan semua ya. kan? Kental kali nih. Nah itulah aku bilang kayak nggak nampak cewek gampang nangis gitu, nggak begitu feminim kali gitu. Itu salah satu bentuk pertahanan lah. Oh, Itu ya pas semua orang kan punya caranya masing-masing iya ya. betul. Kalau aku kayak gitu. Ya bawa happy aja kalau di luar, tapi kalau ada masalah ya selesaikan sendiri, Iya, siapin iya, sendiri kayak gitu.
Planning ke depan mau nulis buku lagi nggak? Iya, doain pengen nulis buku lagi. Tapi ya itu masih cari-cari inspirasi Inspirasinya ya. gitu. Kamu harus healing dulu ke Bali kayaknya. Lagi boleh duit? Iya, iya. Boleh bang. Duit, Nanti Bang. kalau Duit. kurang 1.000-2.000 minta sama abang aja. Itu untuk apa? Untuk bayar parkirnya aja. Gak beli bakwan. Tahu isi di Ubud ada kok 1.000. Di Canggu. Ada planning memang mau nulis lagi ya. Iya mau nulis lagi. Mau tentang apa kira-kira? Belum ada muncul Belum idenya. ada gambaran mau nulisnya gimana-gimana. Cuman aku cukup perfeksionis kan Iya. orangnya. Aku nggak kelihatan nih kalau misalnya aku kompetitif. Iya. Sebenarnya aku kompetitif Ah, banget anaknya. Nggak kelihatan kalau aku ini perfeksionis. Ah. Simple biasa aja. Padahal aku dalam bidangku yang aku kuasai, aku perfeksionis. oh gitu ya. Banget. Jadi makanya kan nggak bisa nih, nggak gampang kayak mendapatkan suatu inspirasi gitu-gitu. Gak salah-salah gitu Iya. ya. Ditunggu dulu ada moodnya, ada moodnya ada ini. idenya Jadi gitu bener-bener ya. harus perfect banget gitu. Oh. Nah, nggak tahu kan manusia bisa berencana kan yang menentukan tetap iya, Tuhan. Iya betul betul. Aku pengennya bisa tembus Gramet. Amin. Iya, pengennya sih gitu ya, Iya, ya. pengennya gitu kan salah satu pencapaian yang paling besar lah untuk seorang penulis. Apalah kalau bukan masuk Gramedia. Iya iya Gitu iya. kan. Oh ini belum ada masuk Belum ya. belum bisa masuk Kalau untuk Gramedia. masuk ke situ gimana? Agak susah ya? Agak susah. Oh. Cara paling gampangnya itu harus cari penerbit besar. Dan itu Yang kerjasama dengan mereka pun, ya? dan itu pun seleksi lagi. Oh Susah iya ya lagi. seleksi lagi ya. Kalau nggak Betul, lulus betul, ya gimana? Oh iya, Harus iya. cari tempat lain kan plan B gitu. Buat teman-teman yang pengen beli ini di mana nih dapatkan ini? Teman-teman bisa Ya, dapatkan bukunya di platform online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau bisa langsung ke penerbitnya yaitu guepedia.com atau bisa melalui aku juga pemesanannya. Thank you. Nanti akun Instagramnya kita mention ya, Iya kita boleh buat boleh ya. iya ya. Oke. Berarti sebelum diterbitkan kamu udah baca semua buku ini? Iya. Misalnya aku tanya buku ini intisarinya udah bisa jelasin ya? Luar kepala semua ini? Oh, emang dikuasai? Atau sampai detail bisa kuasai halaman sekian, memang bab harus sekian? gitu. Ya enggak sampai Oh. babnya gitu juga gitu kan. Di bab 1 tentang ini gitu? Enggak gitu juga. Cuma Nggak gitu juga? intinya intisarinya ngerti. Oh, iya. Apa nih misalnya ada masukan nggak gitu buat teman-teman yang suka menulis? Kan mungkin di luar sana ada yang suka atau pengen jadi penulis gitu. Tapi dia masih agak susah, masih pemula atau masih niatnya belum ada. Ah nggak mungkin lah, nggak bisa lah, ah nantilah gitu. Coba kasih motivasi sama teman-teman yang pengen penulis itu. Kebanyakan kalau orang mau mulai menulis itu mereka takutnya itu nggak ngerti cara nulisnya gitu. Kebanyakan gitu. Kerangkanya gimana, Iya, alurnya gimana, terus nanti plotnya gimana. Nah, mereka tuh udah khawatir tentang hal itu. Padahal teman-teman, kalau misalnya kalian mau mulai nulis itu awal-awal ya, nggak perlu langsung mikirin kerangkanya segala macam tuh nggak perlu. Mulai dari hal kecil aja, tulis keseharian kalian tuh kalian ngapain, gitu, aktivitas apa yang kalian lakuin, perasaan-perasaan apa gitu kan. Biasanya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang, remaja sekarang kan cenderung gak bisa mengekspresikan perasaannya gitu ya. Nah itu kan bisa stres, bisa Iya. entah ada trauma segala macam. Itu sekarang mental health lagi oke-okenya. mental Sekarang kan aku suka nih mulai sadar masyarakat Indonesia kalau mental health itu penting gitu. Oh iya. Nah salah satu cara aku untuk menanggulangi, menyelesaikan, menetralkan hal tersebut, perasaan negatif itu, ya aku nulis gitu. Aku mencurahkan seluruh perasaanku itu dalam bentuk tulisan itu. Iya. Yang gak bisa aku perlihatkan kepada orang lain, yang gak bisa aku utarakan secara gamblang gitu. Aku tulis di dalam buku itu. Jadi itu tersalurkan, emosi itu tersalurkan ke dalam bentuk tulisan. Sehingga akhirnya menjadi sebuah karya seperti sekarang gitu. Oh gitu ya. Kalian dengar ya teman-teman yang pengen jadi penulis, salah satu motivasi. Ngomong-ngomong mau minum nggak? Boleh. Mau pesan apa nih? Mau pesan Lemon apa? tea aja. Bang, lemon tea ya. Lemon tea 2.
Udah banyak nggak dapat income dari ini buku? Cuannya gimana? Ini Masalah cuannya? salah satu yang harus aku luruskan ya. Iya, mungkin kan ada motivasi Banyak orang jadi penulis Hah. jadi lihat ininya Iya, gitu. banyak orang berpikiran bahwa wah jadi penulis duitnya banyak nih. Betul ya, betul. Cuannya banyak. Enggak guys, salah besar. Jadi kayak Gak mana? ada. Kecuali kalau penulisnya yang kalian pikirin itu kayak Boy Chandra, Terelie gitu ya. Terelie, Oke. atau di dalam otak kalian nih aku kayak J.K. Rowling gitu ya. Yang penulis bayarnya Bang. sampai pound sterling, dolar gitu. Enggak guys. Oh enggak ya? Penulis pemula kayak aku itu jangan pernah yang namanya mikirin soal fee, jangan pernah mikirin tentang duit karena susah. Yang harus kalian lakukan Di awal apa di yang awal-awal, di awalnya apa? ya kalian berkarya dan cari nama. Oh itu dulu ya? Itu dulu. Kalian harus buat karya kalian tuh dikenal orang secara positif. Contohnya apa? Sosial media sekarang banyak kan Iya betul. platformnya. Ya. Ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok nih sekarang lagi Iya, booming iya. gitu. Jadikan apa ya alat-alat aplikasi yang udah wow di zaman sekarang itu sebagai sesuatu hal yang bisa menunjang karir dan masa depan kalian gitu. Hal yang kalian suka, hobi yang kalian suka, kayak Betul, gitu. Dari buku ini prospek ke depan bisa cuan nggak menurutmu? Kalau kamu udah Bisa. sukses Tentu lebih banyak gitu? Ini mohon maaf buat teman-teman yang muslim, tapi ada satu kalimat di dalam agamaku, Alkitab tuh begini. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakanmu perkara yang besar. Iya betul. Jadi intinya adalah apa yang kamu lakukan sekarang, kamu tekuni, kamu jalani, kamu imani, kamu berdoa, kamu percaya. pasti terjadi Iya, gitu. tugasmu tuh ya kamu jalanin aja. Urusan berhasil apa enggaknya ya itu di tangan yang di atas. Iya, Kalau betul. dia tidak menjadikan hal yang kamu mau itu terjadi, berarti itu tidak baik buat kamu. Itu aja yang harus dipercaya. Iya, iya. Kayak gitu. Bagian kita Tekun. yang Bagian kerjain kita, gitu. kita kerjain. Yang bagian Tuhan ya bagian Tuhan. Kamu jangan ikut campur Iya, gitu. Iya, iya. Maaf kata, kita hanya manusia, kita bisa apa gitu. Ya minum dulu. Biar nggak apa kali ya kan. Terima kasih. Kedengaran kali ya kayak gitu. Segar bang. Gitu, ya, iya, iya. Jadi kalau kamu healing, istilah sekarang healing kemana nih? Supaya dapat inspirasi mungkin ke pantai, ke alam, kamu lebih suka kemana? Healing. Iya. Atau ke mall, gedung-gedung tinggi, atau nonton, Ini bioskop. konteksnya menulis kan? Iya, supaya dapat inspirasi itu kamu sukanya healing kemana? Aku biasanya yang simpel-simpel aja kayak dengerin lagu, nonton, itulah Iya. drama Korea gitu, Oh. terus film-film barat gitu. Terus kayaknya aku main musik juga. Pengen musik. Terus kadang aku jalan-jalan aja muter-muter naik motor, makan angin, Keliling Batam lah. keliling-keliling ya, gitu-gitu. ya, ya. Kadang aku suka ini apa sih yang di trotoar WTB itu di depannya itu beli makan ke dalam WTB nanti keluar lagi. Nah, iya, parkir iya, di iya. depan situ aku suka makan di situ ya. sama temen gitu-gitu, cerita-cerita keliling-keliling. Terus aku suka ngopi juga. Nah, biasanya kalau misalnya mau nulis gitu, aku nggak bisa di tempat rame. Oh, Heeh, yang sepi-sepi gitu yang ya. sepi-sepi gitu. Jadi biasanya kalau aku ke coffee shop itu sekitaran jam 2. Malam. Saya bukan kuntilanak. Mana tahu, kan ada coffee shop 24 jam dong. Kan pastinya ada. Mana tahu kan Aku capek kali loh sama podcast ini udahlah. jam 2 apa? Dengar dulu. Siang. Iya Oh. bang, jam 2 siang gitu Oh. kan. Nanti biasanya sampai jam 5 sore, setengah 6. Kadang bisa sampai malam gitu aku. Berjam-jam. Kalau misalnya di laut, tepi pantai pernah juga. Pernah juga Yang nggak ada tapi manusianya nggak gitu. sesering itu. Iya, cuman agak creepy ya, agak agak serem gitu kalau Iya. pergi. Saya kan kalau siang kan nggak apa-apa. Kadang ke ini juga apa sih? Gramedia, jalan-jalan gitu sendiri gitu. Iya. Pernah nggak misalnya tulisanmu atau karyamu disorot media gitu? Pernah, Di mana? Di Batam ini? pernah. Apa itu? Aku pernah jadi narasumber juga di salah satu podcast di iya. tempat yang lain gitu ya. Aku pernah jadi apa sih untuk narasumber Bahasa apa? sekolah gitu juga cerita-cerita. Aku sempat sharing di podcast
yang lain Yang juga lain, iya. gitu ya kan. Dan puji Tuhan yang launching ini yang kemarin Mm-mm. aku disorot media. Salah satu media di Batam lah gitu. Boleh Iya. agak di-mention ya. Sama Tribun Batam gitu. Itu sih pencapaian terbesar Itu ya. saat ini di Sorot Tribun gitu. Iya, bagus. Apalagi nih misalnya ada pengen nggak kamu suatu saat bukumu terjual ke luar negeri gitu? Bahkan aku Pengen. pengen kalau bukuku bisa dijadikan film. Sangat amat pengen. Aku di dunia seni itu ya sangat amat kompetitif. Oh gitu. Aku pengen bisa nyanyi, aku pengen bisa main musik. Aku Jiwa pengen, senimu kayak iya, kental kali gitu ya? kental banget. Aku pengen bisa nulis, aku pengen bisa jadi produser, aku pengen bisa jadi... Kamu semua garap nanti semua duit samamu, jangan lah, nggak boleh gitu. Loh, justru Jangan kau ambil semua gitu. itu manusia itu harus punya sesuatu hal yang Nggak kebanyakan itu gitu, banyak kali soalnya. Enggak sih, karena aku merasa Oh pengen ini, samamu nanti semua duit Indonesia ini loh. Nggak bagi sama aku lagi ya kan. Apalagi bagian awak. ini nggak ada aku lagi. bagilah podcast ini sama abang. Makanya datang kan aku. Oh iya, aduh memang susah kali undang dia. Aduh. Misalnya udah belajar untuk gimana sih untuk selling buku ke luar negeri, udah tahu gitu? Belum ya? Kalau ke luar negeri aku belum sih. Belum Untuk ya. saat ini belum ada kepikiran kayak bukuku harus sampai luar. Tapi kalau pesan online ya bisa aja. Pesan dari Shopee mungkin orang Malaysia, Singapura kan bisa desain ke sana. Iya, tapi kalau untuk saat ini sih belum ada orang sana yang mesen ya gitu, karena gitu. di penerbit aku yang ini itu bisa dicek sendiri, penulisnya tuh bisa ngecek gitu. Iya gitu bisa. Misalnya setiap ada yang beli, Bisa ada ngecek. bagi hasil samamu juga. Iya gitu. Itu berapa persen tuh fee-nya? 15%. Samamu. Jadi 85 sama dia. Sama si Iya. penerbit. Misalnya harga bukunya berapa, ya udah itu 15% sama aku, sisanya sama penerbitnya. Kamu duduk manis, tidur manis, ada yang sold out, masuk. Dapat. Oh. Iya, walaupun cuman berapa ribu. Iya kan kalau ya. itu kan kalau 1-2, kalau Iya. sempat dia terjual sebulan 1 juta buku gitu misalnya. Gitu ya kan. 15.000 kali 1 juta ada berapa? Aku beli motor itu 3. Iya kan. Tapi aku belum ada aku baca sih bukumu. Yang paling bagus, yang paling banyak diminati yang ini, yang rilis yang keberapa? Yang ini, Ini yang keberapa nih? yang keempat. Oh, isinya apa ini? Jiwa yang terluka ya? Oh. Itu kayak semacam judul kecil perikopnya gitu. Iya ya. Kamu yang sendiri yang nulis ini ya? Enggak Iya. kolaborasi sama temannya? Enggak. Enggak. Ada penulis yang di Batam yang lagi mendekati dirimu nggak gitu? Pengen sharing Aku lah sempat gitu? kolaborasi sama satu penulis juga. Dan ternyata itu setelah dicari tahu abang kelasku di SMA. Oh, Jadi- cowok. Masih inget yang tadi aku mention soal Iya. aku jadi narasumber di salah satu YouTube. Iya, gitu. podcast ya. Nah ini sama abang ini, Oh, namanya Bang gitu. Isam. Iya. Aku kolaborasi sama dia udah 2 buku. Buku ini, Raja dan Adel ini, sama satu lagi Raja dan Adel juga. Jadi buku ini Raja dan Adel tuh 3 season. Oh. Jadi season pertama, buku lanjutannya season kedua udah selesai, Iya, tinggal iya. kita mau melanjutin season ketiga lagi gitu. Wow. Panjang juga ya. Kalau dibuat Iya. dalam satu buku nggak bisa ya? Nggak bisa, Kenapa? karena kisah mereka terlalu kompleks. Terlalu kompleks ya. Iya. Kamu lebih kemana sih genrenya? Dunia percintaan atau dunia kehidupan atau kayak mana sih? Dunia kehidupan non fiksi gitu maksudnya. Iya, misalnya Aku cerita semua tentang sih. cinta atau sahabat atau tentang sakit manisnya kehidupan, semua. Kalau cinta itu bang banyak bang, masuk ke genrenya romance bisa, teen Iya, fiction bisa, senandika bisa. Jadi kalau kamu cerpen. dibilang genre apa nih, misalnya gitu? Aku genreku romance dan teen fiction. Romance. Nah tapi Oh. kalau misalnya untuk apa namanya bagian penulisannya lagi itu kan ada 2, Iya. fiksi dan non fiksi. Kamu yang Nah, fiksi. istilahnya kayak gitu. Oh, Ini fiksi, iya. tapi ini non fiksi. Singkatnya gini bang, fiksi itu Ya, sesuatu hal yang kita bayangkan, yang tidak nyata. yang tidak nyata. Itu fiksi. Itu fiksi. Tapi kalau non fiksi adalah sesuatu yang nyata, Yang yang kita benar-benar alami. terjadi, yang kita observasi.
Kita alami juga Kita gitu. alami juga. Oh. Nah, itu non fiksi. Makanya kan buku pelajaran itu non fiksi. Karya ilmiah itu non fiksi. Gitu. Terus kayak buku-buku self love gitu, Ya. self motivation, Nah. ya itu non fiksi. Karena itu biasanya bersifatnya real atau fakta. Itu biasa mereka observasi. Kayak ini buku yang ini. Bab ketiganya itu kan bahas tentang mental health. Iya. Itu aku tanya sama temanku yang kuliah di Universitas Sumatera Utara di USU, bagian psikologi. Itu aku tanya sama dia tentang mental health ini tuh gimana. Iya. Aku sempat searching mental health itu yang gimana aja. Itu Lebih gampang mana? Fiksi atau non fiksi dalam pengerjaannya? dalam pengerjaannya Iya. ya lebih gampang fiksi. Oh. Karena kalau non fiksi itu kita harus observasi ke tempatnya. Iya. Itu harus sesuai fakta banget, kita nggak Jadi kalau boleh. fiksi kayak banyak menghayal ya Iya, gitu ya. banyak menghayal Walaupun belum aja. kita alami gitu ya. Ha-ha, Oh. Gitu. Tapi aku pernah mengalami yang fiksi itu. Misalnya di dalam otakku ya, itu pernah, cuman nggak kutuangkan dalam tulisan dulu. Lama lah, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Cuman nggak kutuliskan. Tapi pernah aku ceritakan ke teman gitu. Aku kayak stand up komedi, bukan stand up sih, kayak ngobrol berdua. Tapi seperti buku fiksi tapi dalam bentuk lisan. Gitu. Waktu itu aku nggak kepikiran untuk nulis kan. Jadi aku kayak lisan aja ngomong gitu. Ada ada kalimat-kalimat pengandaian di dalamnya, kayak berangan-angan gitu satu sama lain kan. Kalau aku nanti kayak gini, aku kayak gini, langsung pikiran visioner juga gitu. Pernah juga ngalami kayak gitu ya? Iya, kalau fiksi itu kan kayak gini, kayak genrenya tuh biasa mereka dia fantasi. Iya gitu-gitu. Action fantasi. Ah. Terus ada lagi genre scientist fantasi, kayak Oh, dokter-dokter iya, gitu. betul. Kayak film-film Amerika, film-film barat kan Doctor Stranger itu kan fiksi, fantasi tuh. Iya. Itu nggak terjadi. Terus kayak Wakanda gitu kan nggak ada, itu fiksi. Terus kayak Star Wars itu fiksi gitu. Kalau misalnya yang non fiksi apa ya? Apa tuh? B.J. Habibie Ainun itu Tenggelamnya Kapan Van de Wyk. Nah, itu Non fiksi. non fiksi yang sudah diolah lagi. Oh, lebih Istilahnya ada ditambahin embel-embelnya biar lebih gitu. mantap ya. Terus kayak apa lagi ya? Apa sih yang menghasilkan $1 juta itu? Oh, Apa itu, aku lupa judulnya. Film juga. si Mary Riana. Iya, si Meriana, Mary Riana. $1 juta. Terus apa Bukan lagi? afiliator itu ya, bukan ya. Hah? Bukan yang afiliator. Oh, bukan. Banyak jutaan orang di luar sana yang tidak menyadari, bukan itu ya. Terus kayak Harry Potter, nah itu fiksi Iya. gitu. Nah itu aku akuin imajinasi J.K. Rowling tuh gila banget, Keren ya. parah. Kalau misalnya baca buku yang tebal-tebal itu kayak mana sih cara kamu menyelesaikan membaca itu? Misalnya ada buku nih sampai setebal inilah 300 halaman, 400 halaman. Gimana strategi kamu membaca satu buku finish gitu? Itu tergantung. Itu apa? Dicicil-cicil lah gitu. Misalnya hari ini satu bab atau 2 Aku halaman. membaca buku tuh karena 2 hal. Pertama, karena aku suka sama buku itu. Iya. Kedua, karena aku butuh baca buku itu. Oh. Jadi karena kalau aku nggak suka sama buku itu, misalnya isi buku itu, materinya, penulis segala macam, aku nggak akan baca. Oh. Tapi kalau misalnya aku butuh buku itu untuk sesuatu hal yang penting lah, misalnya planningku di masa depan, ya mau aku harus baca. Iya ya. Karena apa yang kita cari ada di buku itu. Ada di situ. Heeh. Banyak inspirasinya dapat dari buku juga. Banyak Oh. dari buku. Yang satu genre dengan tulisanmu gitu. Enggak juga. Enggak juga. Kadang aku baca tentang self motivation kayak gitu. Kadang aku baca tentang fiksi yang lebih keluar dari genreku banget, kayak adventure gitu-gitu. Mau juga ya? Mau juga aku baca, cuman kurang masuk di otakku gitu. Kalau ini kita buat dalam satu film bisa berarti ya? Bisa. Ya. Tapi memang ini harus dijelasin dulu lah ya. Iya. Ini isinya Cuman, apa gitu. Aku nggak mau kayak jadi nggak ada ambil peran dalam filmku. Misalnya nih, kalau ini buku ini Amin
gitu ya. Hmm. Suatu saat Tuhan izinkan Iya, untuk difilmkan. iya. Aku mau, Kamu sebagai apa di situ gitu? aku mengambil Maunya. peran. Misalnya Pemeran utamanya? bukan mengambil peran dalam cerita ini bukan, tapi pemilihan artis, pemilihan Oh, lokasi. bukan kamu jadi pemeran. Bukan. Oh, bukan. Aku ngambil bagian gitu dalam pembuatan ini. Dalam Jadi manajemennya lah iya, gitu ya. jadi iya, iya. kru produksinya itu nggak bisa ngasal milih artis tertentu yang sedang booming. Misalnya Oh, nih, iya, mohon iya. maaf ya, dipilih karena dia booming atau karena dia blasteran dia dipilih. Iya, Enggak, iya, bukan iya. gitu. Aku harus tengok dia actingnya gimana, Bagus. intonasi dia mengucapkan dialog demi dialog itu gimana, feelings dia memerankan tokoh karakter ini tuh Iya, gimana, iya, karena itu iya. paling penting dalam pembuatan Film. film gitu. Diangkat dari Heeh, novel gitu ya. makanya kan kayak film Habibie Ainun tuh kan wow banget Iya, booming gitu. lah. Tenggelamnya Kapan Van de Wijk juga wow banget Hmm. gitu. Atau misalnya yang genre romance lah, Dilan, Iya, iya, iya. ya kan? Kenapa itu menarik? Genrenya tahun 90-an. Iya, betul. Sangat klasik, tapi anak-anak zaman sekarang gak pernah ngerasain itu kan. Jadi mereka berandai-andai, oh ternyata gini dulu orang tua aku kalau misalnya pacaran. Diangkat ke film ya. Jadi lebih Bagus menarik ya. kan. Iqbal juga pembawaannya keren gitu. Tuh, aku harus ambil bagian. Masih semangat lah untuk berkarya. Masih Seren lah, ya. harus. Masih. Sampai tua gitu, tetap Iyalah. menulis gitu ya. Gak tahu sampai tua ya, Nah. gimana nanti apa yang terjadi di masa sekarang itulah yang kita lakukan. Iya, betul, Gitu. betul. Ilmu bahasa Indonesia yang di sekolah berarti terpakai juga di sini nggak menurut kamu? Terpakai, Oh, bagian apa aja? sangat terpakai. Dalam Contoh, penulisan novel Majas, gitu? Oh, Majas, main juga di Majas di dalam? diksi, main lah. Oh, main ya. Majas, diksi, terus penggunaan tanda baca. Ini Atau aku kadang kesel. punctuationnya atau apanya Iya, semua ya? itu penggunaan tanda baca itu paling penting loh. Aku kesel kadang kalau orang nulis gitu ya misalnya, ataupun ngetik kayak, ya oke lah orang awam mungkin mereka nggak ngerti Iya, gitu iya, ya, iya. nggak memahami tentang hal itu. Tapi aku tuh pengen ngasih tahu gitu, itu tuh salah loh, tanda bacanya itu nggak dipakai di situ, ini tuh salah. Tapi nanti takut mereka tersinggung. Kalau diingatkan Kalau ya. diingatkan Iya, gitu iya, kan. iya. Itu Makanya kita bahasa di pakai. novelmu bahasa formal atau kayak daily life language gitu atau bahasa sehari-hari gitu? Atau memang dia bahasa formal gitu? Kebanyakan lebih ke formal. Misalnya saya pergi ke Bali 2 minggu yang lalu, gitu-gitu ya? Nggak pakai gue, aku gitu nggak? Kalau Lo gue gitu nggak? itu bahasa formalnya itu biasanya formal itu biasa dipakai untuk pembuatan paragraf atau narasinya. Oh, iya, Gitu. iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya untuk non formal itu biasanya kalau untuk dialog. Oh. Yo, what's up man? Gitu. Gitu. Gitu ya kan. Kayak tir gitu. Lu tau gak gue semalam pergi ke klub ini, gile, ceweknya Iya, wow iya. gitu. Tapi ada di bukumu yang pakai gue gitu? Ya ada. Ada? Karena kan gue lo itu kan, Tapi kamu kan bukan tinggal di Jabodetabek loh, kamu di but Batam. why not? Kamu Even though we're not speak English, tapi kita belajar bahasa Inggris, right? Iya, tapi tulisan kamu kan misalnya di Karyam ini kan kamu tinggal di Kepri. Kenapa nggak masukkan unsur Melayunya gitu? Karena target pasarnya ya begitu, bukan Oh. hanya orang Melayunya gitu aja. Iya, Karena iya. gue lo tuh gimana ya? Udah kalau- banyak tahu gitu ya. Iya, gitu. iya. Sedangkan kalau misalnya kita tanya sama orang Jabodetabek lah gitu. Tahu nggak mereka? Iya, nggak Nggak tahu. tahu. Iya. Di sana itu itu kok Oh, iya ada bedanya gitu. sih. Iya. Kalau kita kan kan dia, Ah. mereka gitu kan. Tapi kalau di Jakarta itu tambah K, kok. Oh, kok Padahal- gitu padahal gitu kita ya? nggak, iya, tapi mereka Ah. kok. Iya ya? Tulisannya nggak pakai K. Oh. Kok gitu sih? Kok Nah, gitu kalau sih. kan kok gitu. Kalau kita kayak Medan-Medan kali ya. Gitu. Kok gitu. Kita pakai kok, mereka kok. Kok gitu sih? Halah. Ah, Itu ada perbedaannya. Uniknya bahasa tuh gitu. iya. Ini semua di support papa mama nggak waktu itu? Oh, Pertama tidak. kali tahu launching buku pertama. Tidak. Mereka tahu nggak? Yang, Kapan taunya? yang orang tuaku tahu dan orang-orang terdekatku tuh tahu, Ah, ya kerjaanku tuh cuma nyanyi gitu dong. nulis ini nggak tahu? Nggak tahu. Jadi Kapan ketika papa mama tahu ini?
Papa lah dulu, papa kapan Papa tahu? tahu ketika 2018 itu awal-awal aku nulis itu. Jadi sebelumnya kalau aku tulis di diary dia nggak pernah tahu. Waktu launching buku pertama tahu? Tahu, cuma dia nggak peduli. Oh nggak peduli. Maksud gini, bapakku tuh bukan orang tua yang kayak menunjukkan afeksi kasih sayangnya gitu loh. Oh enggak? Enggak. Jadi dia nggak pernah kayak selamat ya nak, papa bangga sama Oh, kamu. enggak ya? Enggak, dia pernah. Misalnya waktu sebelum launching ya kan, Nggak kamu pernah. nulis apa sih? Nggak pernah. Apa planning kamu nggak ditanyain gitu ya? Nih misalnya ya, aku terbitin bukuku yang pertama itu. Iya. Aku tunjukin pas Heron nulis buku nih. Terus dia kayak, oh gitu. Gitu aja. Terus dia kayak, dapat apa kamu dari ini? Oh. Kayak gitu. Jadi makanya aku tuh termasuk yang males untuk menceritakan planningku atau apapun sama orang tua aku, bapakku ini ya terkhususnya ya. Karena aku merasa bahwa dia ini Nggak didukung iya, ya gitu. aku tuh butuh support gitu loh. Iya, Tapi iya, kok iya. bahasamu tuh kayak gitu, ngerti nggak bang? Oh iya betul betul. Jadi waktu dia datang pas launching bukuku yang ini, aku kaget. Ah, Kok datang wah ini, Oh. ya kan? Rapi pula, ganteng, ya kan? iya. Tumben biasa dia nggak pernah mau datang-datang kayak gini karena aku nyanyi pun dia nggak pernah datang. Iya, Aku ya. lomba pun dia nggak pernah datang. Oh, jadi pergi sendiri gitu? Iya, dia tuh nggak pernah yang kayak secara langsung mensupport gitu loh bang. Tapi Tidak seperti orang tua yang iya, lain tapi ya? pencapaianku tuh dia ceritakan ke teman-temannya di belakangku. Oh, Nah, anakku kayak gini loh, Iya, anakku kayak gini loh kayak gitu, bapakku tuh kayak gitu. Oh. Tapi walaupun kayak gitu bapak, tapi tetap kamu sayang. Iyalah tetap namanya masih- bapak, kayak mana nggak ada dia nggak ada lah aku Iya. kan. Nggak sering berantem di rumah nggak? Lebih sering adu mulut. Iya verbal gitu lah. Kalau adu dulu sering verbal aku ya. dipukul. Oh, jadi kondisi psikologimu emosionalnya normal ya? Nggak tahu ya normal apa enggaknya. Udah misalnya di taraf normal atau masih sedih atau berlarut-larut apa gitu nggak? Atau biasa aja? Harus normal. Normal aja? Harus Harus? normal. Udah punya cowok sekarang? Enggak. Kenapa? Enggak butuh. Maksudnya kalau untuk sekarang tuh enggak Enggak. butuh Alasannya gitu loh. apa? Kan ada alasannya. Ya merasa nggak butuh aja untuk Nggak sekarang. butuh. Oh. Karena fokusku sekarang bukan cowok. Udah pernah pacaran sebelumnya? Pernah gitu. Oh. Cuman ya biasa Cinta-cinta aja. monyet. Iya, bisa aja. Bisa kita Trauma. ganti topiknya ini ya. Ini agak sensitif ya topiknya ya. Aku sampai haus aku. Mana tahu penulis agak terganggu kalau punya cowok gitu nggak? Jadi nggak fokus menulis? Enggak juga. Nggak juga. Aku cenderung pemilih jadi susah. Perfeksionis tadi ya? Iya. Udah pernah tes psikologi nggak? Apa MBTI gitu. Pokoknya tes psikologi apalah gitu misalnya. Psikologi ke dokter gitu-gitu. Misalnya Enggak, itu belum pernah. hasilnya kamu itu orangnya misalnya kayak melankolis ini yang gitu-gitu loh. Enggak, Belum pernah ya? Tapi kalau MBTI itu ya tes. Oh. Tapi memang pada intinya kamu perfeksionis gitu. Ya, Dari A sampai Z itu harus sistematis atau enggak enggak juga? sesistematis itu juga. Cuman dalam bidang sesuatu hal yang aku suka dan aku tahu I'm passionate about Nah, it iya. gitu. Aku perfeksionis gitu. Tapi nggak semua, not all things gitu ya. Iya. Misalnya kamu mau traveling nih, kamu harus siapin Enggak. semua ini buat rentetannya, nggak harus kayak gitu. Itu terlalu strategis. Aku Mana nggak gitu tahu juga. gitu. Misalnya Aku pertama harus ke fleksibel. sini gitu. Aku cenderung spontan. Spontan. Sama kayak ngundangnya ini juga. Iya, Ini cenderung juga. spontan gitu. Abang On the spot lah langsung iya, ya. abang gini kan. Gitu. Jujur aja nih. Ah. Males sekali gitu ya kan. Males jujur aja bang gitu. Iya, Tapi pas iya, datang ke sini abang di sini, kan tadi aku bilang kan, Iya. gas, ayo gas, ya ayo, gas. gitu. Oke. Tapi cukup menginspirasi juga sih Thank ceritamu you, kan. thank you. Dengan keluarga seperti itu, Thank kamu you. masih bisa menghasilkan karya gitu. Amin, thank you. Iya, aku memang saya apresiasi lah yang kayak Lebay. gitu. Tapi thank you. Iya Seriously, memang. thank you. Sedangkan yang kita, misalnya teman-teman kita yang tidak punya masalah yang seperti yang kamu alami, itu malah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tidur, bangun itu aja gitu, nggak ada karyanya. Sedangkan kamu dengan kondisi keluarga seperti itu masih bisa berkarya kan, gitu ya kan. Karena apa ya? Apa motivasinya? Atau ada sosok yang ngasih semangat samamu gitu? Apa Gak sih? ada. Gak ada. Atau dalam hal agama atau dari aspek mana? Orang tua aku gak suportif. Teman atau dari Teman pihak Biasa keagamaan aja gitu. gitu. Keagamaan juga biasa aja ya. Jadi yang membuat kamu kuat untuk tetap berkarya apa sih gitu? Atau dari diri sendiri aja?
apa ya? Apa? Aku juga bingung. Bingung. Atau mungkin kamu punya mindset orang tua aku udah kayak gini, Aku aku harus beda berprinsip gitu. sih. Oh, gitu. Aku orangnya cukup idealis. Iya. Idealis. Jarang maksudnya kayak ada cewek berprinsip gitu tuh jarang. gitu. Aku Tapi prinsip sih. kamulah gitu. salah satunya ya. Iya, misalnya gini, keluargaku tuh kan kayak tanteku pendeta, Ah, terus omku. Ini tidak bermaksud, sekali lagi disclaimer, tidak iya, bermaksud untuk iya. sombong ya. Bukan. Jangan dianggap lain-lain gitu. Iya. Ini hanya cerita gitu. Tanteku pendeta, omku ada yang TNI, Ah. ada yang polisi, ada yang dokter, ada yang bidan. Oh, iya. Ya mereka bekerja di bidang-bidang seperti itulah. Papaku tuh dan mamaku, kakakku juga, Hmm. mereka tuh pengen aku tuh jadi kayak polisi. Oh. Mereka mau aku kerja di bagian pemerintahan yang ngikut jejak mereka lah PNS ya. yang Iya, segala iya. sesuatunya itu terjamin dan segala Ah. macam. Sementara aku, karena aku tuh orang yang idealis dan aku berprinsip, aku nggak suka melakukan segala sesuatu hal yang udah sama kayak orang lain lakukan. Harus beda I ya. wanna be me, I wanna be different, Be I have yourself my lah ya. own way. Hmm. Nah itu prinsip yang selalu aku pegang dari dulu sih. Jadi Hmm. kalau misalnya orang ngomong ini ngomong itu, aku nggak terlalu peduli. Hmm. Bisa dibilang keras kepala juga, Iya, ya nampak sih nampak. bisa nampak. dibilang Iya, nekat kelihatan. juga, kelihatan ya. Iya kelihatan. Aku- kelihatan. Cocok lah cocok. Sangat amat berpegang penuh pada prinsipku. Oh, Gitu. Udah ini harus ini gitu ya. Ah, Oke. gitu. oke, Tapi oke. sebenarnya kalau misalnya ada orang ngasih nasihat gitu juga Ya. dan menurutku oke, not bad, that's fine. Aku juga bakalan mempertimbangkan sarannya gitu. Oke. Tapi ya gitu. Tetap semangat memang aku salut lah. Ada nggak masukan? Coba kasih lagi nggak? Apa nih? Coba ceritain misalnya dengan kondisi kayak gini buat teman-teman yang punya pengalaman sama, coba kasih Yang broken home juga. kasih motivasi. Mungkin yang sama hobi nulis gitu kan? Buat teman-teman yang broken home juga sama Iya, kayak yang aku, sama kayak Seren. santai aja. Jangan stres gitu ya. Jangan stres sekali. Tetap main kayak biasa, tetap sekolah kayak biasa, kuliah kayak biasa. Walaupun sebenarnya udah mau gila, tapi bawa aja santai gitu. Jangan terlalu diperlihatkan ke orang lain karena nggak perlu juga. Maksudnya nggak ada yang harus kalian tangisin dari hal itu. Itu justru harus kalian jadikan sebagai pelajaran untuk kalian. Misalnya mau menikah nanti, untuk kalian mau punya anak dan sebagainya, itu salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan dari sekarang. Bahwa menikah itu bukan karena kalian dipaksa orang, bukan karena kalian aduh umur udah tua nggak nikah-nikah, bukan. Iya. Tapi karena kalian kalau udah siap, kalian baru nikah. Finansial, mentally, itu Semua kalian ya. baru nikah gitu. Karena kalian broken home, kalian tahu bahwa hidup atau lahir dari keluarga yang broken home itu nggak enak. Iya. Intinya adalah jadikan pelajaran aja, terus ya jadikan itu sebagai motivasi lah gitu. Buat kalian yang suka nulis lagu, ya bolehlah agak-agak maki-maki di dalam lagu itu kan, keluarkan emosi Iya, ya kan. unek-uneknya ya. Kalian yang drummer gitu, tepuk aja Iya. drummer itu kuat, sampai pecah pun nggak apa-apa, Nah. baru ganti gitu kan. Atau yang suka main gitar, buat lagu kan ada ini nih, siapa sih? Armada ya, Armada atau ini? Aku lupa siapa sih yang setidaknya diriku pernah berjuang, itu lagu siapa? Aku lupa. Iya. Virgon tuh, itu Oh, kan iya, pernah bikin lagu tentang anak broken home, keluarga broken home gitu juga. Itu bisa kalian jadikan sebagai motivasi ya, untuk betul, kedepannya. betul. Semangat, Semangat. keluarga kalian yang broken, masa depan kalian jangan. Iya. Bukan berarti kita nggak bisa sukses Iyalah, ya kan? kalian yang tentukan apa yang mau Iya. kalian lakukan di masa depan. Kok masa lalu Contohnya ini orang Seren ini udah sukses dia. Seren Nadia Yap, udah launching buku, berapa buku. Ini cukup menginspirasi buat teman-teman yang Thank di you. Batam khususnya yang suka nulis. Boleh nih dekat-dekat sama Seren. thank you. Saling sharing ya, Ya, kan. boleh, silakan. Kontak aja nanti Ya, akun Instagramnya. Mm-mm. Dia orangnya baik kok. Walaupun agak sedikit barbar memang. Iya, aku barbar lebih baik weh. Iya, Kalian slow, Len.
Oke, Seren Nadia, Iya. thank you for coming. Thank you Udah for hadir inviting di me. Yes. podcast Silabang Oke. kita di Setulusnya Kopi. Yes. Horas. Podcast Silaban.